Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman, anak-anak mahasiswa hukum dimanapun kalian berada, tetap semangat terus belajar. Semakin kita terus belajar, semakin kita tahu ternyata kita masih banyak yang belum kita pelajari dan kita ketahui. Oleh karena itu, prinsipnya terus jangan capek untuk belajar, untuk mengembangkan ilmu dan soft skill sekalian. Sekali lagi, nggak ada yang rugi kalau kalian belajar, karena dengan belajar, insya Allah masa depan kalian akan cerah dan bahagia. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, pada kesempatan hari ini kita bertemu di platform digital. Kita akan belajar terkait sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Ini penting teman-teman kita ketahui supaya kita tahu dinamika perkembangan ketatanegaraan di Indonesia itu dulunya seperti ini, gitu ya. Jadi sebagai landasan kita untuk kemudian mempelajari tentang hukum tata negara. Oke, pertama kita mulai dari lahirnya UUD 45 ya. Jadi waktu itu proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus oleh Bung Karno dan Bung Hatta, maka disahkan juga hukum dasar tertulis yaitu UUD 45 yang sebelumnya memang sudah disiapkan sama PPKI sama BPUPKI sebagai landasan aturan hukum yang mengikat antara negara, berbangsa, dan bermasyarakat. Ini ya cerdiknya ya pintarnya orang-orang pendahulu para pejuang kita itu, jadi mereka memang sudah menyiapkan sebagai hukum dasar. Waktu itu kita diuntungkan dengan diserangnya Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika dengan bom atom, maka Amerika tunduk kalah, terus kemudian Jepang ya kalah, dan secara tidak langsung Jepang kembali lagi ke negaranya, maka Indonesia bisa memproklamasikan kemerdekaan. Singkatnya gitu ya teman-teman. Nanti ada sejarah sendiri terkait kemerdekaan itu. Cuma kita ingin fokus ke bagaimana sih sistem ketatanegaraan waktu itu, ya kan? Pokok pikiran pembukaan di UUD itu teman-teman yang satu persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila ya kan? Keadilan sosial, ya kan? Kedaulatan rakyat dan ketuhanan yang Maha Esa sebagai roh negara. Ini berulang kali dinamika, cuma ya ini yang paling sangat mengakomodir semua kepentingan dan keinginan bangsa, gitu ya. Ini periode awal kemerdekaan tahun 45 sampai 49. Ini UUD 45 dengan sistem pemerintahan presidensil waktu itu dipimpin Bung Karno dan Bung Hatta. Ini eh, sepenuhnya efektif akibat situasi revolusi. Jadi semua masih bersatu. Mendapatkan angin segan kemerdekaan itu membuat mereka semakin menggebu-gebu untuk mengembangkan dan mempersatukan Indonesia. Bukan hal yang mudah teman-teman ya, karena banyaknya pulau di Indonesia ini menjadi suatu semangat untuk para pendiri mempersatukannya. Nah ini kita lihat di periode 4950 ya, ada RIS ini, Republik Indonesia Serikat gitu ya. Waktu itu bentuknya federal, ada 16 negara bagian dengan sistem pemerintahan yang kompleks. Ada kalau kita ingat ada Van Java, negara Java, negara Sumatera, negara Kalimantan. Jadi terpisah-pisah bentuk federal. Kayak Amerika Serikat kan gitu sekarang kan. Ada negara bagian ini banyak. Cuma keamanan terus pemerintahannya jadi satu. Tapi negara bagiannya banyak. Itu bertahan cuma 1 tahun. Ini uji coba federalisme. Jadi ada negara-negara bagian, tapi ternyata kurang efektif dijalankan di Indonesia. Kemudian periode berikutnya itu ada demokrasi liberal, konstituensi dan ketidakstabilan. Nah ini di sini ada periode pemilu pertama teman-teman 1955 itu untuk memilih konstituante dan untuk memilih anggota dewan pertama kali, ya kan? Itu nanti ada 4 pemenang besar, ini pemilu pertama ya. Kalau nggak salah ada PNI, ada Masumi, ada Nahdlatul Ulama, sama apa satunya saya lupa. Jadi nanti bisa dibuka lagi itu pemilu pertama di 1955. Nah, itu ada
berikutnya ada demokrasi terpimpin. Jadi ini masih jabatannya Soekarno ya, di mana memang waktu itu namanya negara baru itu mencoba-coba bagaimana bentuk pemerintahan, bentuk ketatanegaraan yang cocok untuk Indonesia. Nah, baru masuk di Orde Baru ini waktu itu kepemimpinan Presiden Soeharto ya kan di 66 sampai 98. Jadi stabilitas politiknya sangat ketat dan kontrolnya ketat sekali teman-teman karena waktu itu ya terlepas dari kontroversi Soeharto memperoleh status presiden itu dengan super semar kalau kita tahu ya waktu itu, dan beliau memang sangat otoriter tapi ya plus minus setiap presiden. Di samping otoriternya Presiden Soeharto itu bisa melakukan swasembada pangan dulu itu apa-apa murah ya kan, meskipun secara kekuasaan Soeharto benar-benar menghegemoni baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif, beliau benar-benar mengontrol semuanya gitu kan. Kalau kita pelajari ketika Orde Baru itu kan UUD 45 dijalankan secara murni dan konsekuen. Nah ini dominan eksekutif, praktek ketatanegaraan didominasi oleh kekuasaan eksekutif dengan lemahnya sistem check and balance. Kalau kita tahu di sekarang nanti akan kita bahas check and balance itu harapannya ya ada di anggota dewan. Ketika eksekutif itu menjalankan tugas-tugas kenegaraan, maka legislatif di mana ada DPR dan DPD itu melakukan take is balance, check and balance. Oh ini sudah dilakukan, oh ini sudah dikerjakan. Makanya kita sering tahu rapat-rapat di DPR itu tentang memanggil Kementerian Keuangan, memanggil Kementerian Agama itu dalam rangka check and balance. Sudah sesuai enggak aturan dengan pelaksanaan di lapangan. Itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang era reformasi ya. Jadi 98 sampai sekarang waktu itu turunnya Presiden Soeharto dan digantikan oleh Presiden Gus Dur yang fenomenal gitu ya. Jadi ini amandemen pertama tahun 99 itu pembatasan masa jabatan presiden dan MPR. Waktu itu Soeharto 32 tahun teman-teman menjabat sebagai presiden. Sehingga di sini amandemen UUD 45 yang dimaksud ini ya. Ada masa jabatannya presiden dan MPR yaitu 5 tahun yang sampai sekarang itu kita anut. Amandemen kedua itu pemisahan kekuasaan dan sistem pemerintahan. Nah, ini yang kita pelajari dengan istilah trias politika itu ya. Eksekutif, yudikatif, legislatif. Nanti ada video khusus yang bahas tentang itu ya. Silakan nanti kalau mau request. Amandemen ketiga ada otonomi daerah dan desentralisasi. Kalau kita tahu sekarang APBN, ada APBD, jadi daerah memang diberi kewenangan untuk mengatur wilayahnya gitu ya. Bukan federal. Nah, kalau federal kan negara-negara bagian, tapi kalau otonomi daerah lebih kepada memberikan daerah itu sebuah kewenangan untuk mengatur, meskipun tetap harus desentralisasi, harus sesuai dengan visi misi nasional, gitu ya. Amandemen keempat penguatan lembaga negara dan HAM. Nah, ini 4 kali amandemen teman-teman untuk UUD 45, ya kan. Berikutnya, ini tantangan kontemporer, dinamika UUD dan praktek ketatanegaraan saat ini. Pertama, keseimbangan kekuasaan. Tantangan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan. Ini kenapa penting teman-teman? Bayangkan ya, kalau legislatif itu DPR yang mewakili kita rakyat dan DPD yang mewakili daerah itu bersekongkol dengan eksekutif, ya kan? Eksekutif itu siapa? Presiden dan menteri-menterinya. Sehingga check and balance-nya kurang, teman-teman. Jadi harusnya, ya kan, legislatif itu memposisikan diri untuk oposisi dengan pemerintahan. Supaya apa? Pemerintahan benar-benar menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Jadi mereka benar-benar menjalankan amanah undang-undang. Tapi kalau eksekutif dan legislatifnya ini bersekongkol, maka rakyat lagi-lagi yang akan jadi korban. Paham maksud saya teman-teman ya? Jadi cek balance-nya kurang gitu ya. Yang kedua supremasi hukum, ya kan? Pemberantasan korupsi itu berjalan berita yang bersih dan adil ya. Kita apresiasi di awal kepengurusan Presiden Prabowo ini luar biasa.
penangkapan korupsi, apalagi kepala daerah sudah banyak yang ditangkap gitu ya kan. Cuma yang perlu kita kritisi dan kita terus gaungkan supaya ini jadi perhatian nasional, yakni hukum yang masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ini kita sebagai aktivis hukum, mahasiswa hukum, sivitas akademi hukum harus peka dan menyuarakan itu teman-teman. Seperti juga banyaknya kasus terlibatnya oknum keamanan dalam entah itu narkoba, entah itu minuman keras, entah itu pembunuhan. Nah, itu kan mencoreng nama baik dalam hal ini Polri ya kan. Maupun yang terakhir itu TNI yang menyiram air keras ya kan, mata dan sebagian badan dari aktivis HAM. Waktu itu Andri ya membahas tentang undang-undang TNI, di mana TNI sudah mulai masuk ke ranah-ranah sipil. Ini yang perlu terus kita kritisi dan kita tanggapi teman-teman ya. Terakhir adalah teknologi dan globalisasi, adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan globalisasi dalam praktek ketatanegaraan. Ini insya Allah sudah mulai banyak lembaga pemerintahan yang sudah pakai digital, surat-suratnya, cara pendaftarannya semua harus melalui online. Tinggal kemudian bagaimana undang-undang mengakomodir hal-hal yang sifatnya dulu nggak ada dan sekarang ada. UU ITE dan seterusnya itu ya. Dan kita masih memimpikan ya teman-teman di perjalanan Indonesia ini ke arah yang lebih demokratis gitu ya. Tidak banyak negara di dunia ini yang memilih presidennya itu melalui pemilihan langsung. Semua masyarakat terlibat, tidak banyak teman-teman. Maka sebetulnya demokrasi di Indonesia ini sudah bagus, tinggal gimana edukasi kita para kaum akademisi supaya tidak terjadi di situ pragmatis ya kan, memilih karena uang, memilih karena popularitas tanpa mengetahui track record dari presiden, wakil presiden, bupati, gubernur ataupun anggota dewan gitu ya. Karena partisipasi masyarakatnya sudah sangat bagus ya kan? Ini semua tercermin dari Undang-Undang 1945. Jadi sudah bagus demokrasinya teman-teman, cuma kita harus terus sempurnakan supaya yang kita hasilkan nanti pimpinan-pimpinan yang amanah, yang tanggung jawab dan bisa membawa negara Indonesia ke arah yang lebih baik. Gitu teman-teman ya. Mungkin pada kesempatan kali ini eh, pemahaman kita terkait sejarah ketatanegaraan Indonesia mulai reformasi sampai saat ini. Kita sudah melalui banyak sekali perubahan-perubahan dan perubahan ini tentunya mendewasakan kita semuanya dan semoga kita selalu di jalur untuk memberikan pengabdian yang terbaik untuk bangsa negara ini dan bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar, bangsa yang jaya dan bangsa yang dicintai oleh masyarakatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalau mau ada sharing, tanya jawab di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi